Bapa di surga, terima kasih. Dari dalam hati kami terus berkata bahwa Engkaulah Bapa yang baik. Tidak ada kebaikan di muka bumi ini selain Tuhan sendiri. Kalau jemaat Tuhan menganggap bahwa Bapa itu sangat baik, berarti hidup kami jemaat-Mu ya Tuhan hanya mengandalkan Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah sendirian. Tidak pernah kami dibiarkan. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Bapa, ada beberapa hal yang ingin Engkau sampaikan buat kami semua. Sampaikanlah isi hatimu. Hamba saluran. Setelah hamba menyimak, meresapi kebenaran-Mu, dan menghidupinya, hamba salurkan kembali kebenaran ini kepada umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya ini menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan menjadi perhatian untuk kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat di dunia yang gelap ini. Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kemarin ponakan saya WA. Katanya, Om, waktu pasca saya khotbah berdiri di sini. Sekarang Om ya. Oh ya, saya pikir luar biasa juga kamu ini sudah mulai banyak dikenal oleh gereja-gereja. Ponakan saya itu namanya Pendeta Yuri, saudara-saudara, anak daripada adik saya. Saya sangat bersuka cita bahwa adik saya, anak-anaknya itu cinta Tuhan. Itulah, saudara-saudara, harapan daripada Tuhan buat keluarga-keluarga. Nah, saudara-saudara, tentu kita sepakat ya, bahwa kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tujuan kita adalah bahwa kita satu waktu, entah kita masih muda, ataupun kita sudah tua, entah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita semua, bahwa bagian daripada kita semua adalah kerajaan surga. Setuju ya? Kita menjadi orang percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya, yaitu di surga. Tetapi saudara-saudara, mari kita baca di dalam Injil Matius. Ada hal yang sangat perlu diperhatikan. Matius pasal 7 ayat 13. Matius pasal 7 ayat 13. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin Injil Lukas dulu. Injil Lukas dulu. Ini setelah itu, ya. Lukas, Injil Lukas pasal 13, ya. Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13, coba ayat 23. Ya. Nah, saudara-saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Ayat 24. Ini 2 ayat pembukaan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi saudara-saudara, di dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, ada
seorang murid. Dia memberanikan diri bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang dapat diselamatkan? Padahal orang Kristen banyak. Di Indonesia ini orang yang sudah menjadi percaya banyak. Belum lagi di seluruh muka bumi. Tetapi pertanyaan ini saudara-saudara masih relevan. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi ketika Yesus ditanya seperti itu oleh salah seorang muridnya, dia tepok punggung orang itu. Berjuanglah. Berjuanglah kamu. Supaya kamu masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi untuk kita bisa masuk mendapatkan keselamatan, saudara-saudara, ada perjuangan. Ada perjuangan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau saudara yang masih muda-muda perjuangannya, saya ya tentu saja bekerja dengan sungguh-sungguh, Kristen mah Kristen, tetapi kalau sudah berhasil, ya, jadi yang dicari itu saudara-saudara yang penting ke gereja. Ke gereja tuh bukan termasuk yang istilah berjuanglah kamu dengan sungguh-sungguh melalui pintu yang sesak itu. Tetapi ada rambu-rambu yang membuat orang tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Karena apa saudara-saudara? Karena apa? Itu yang harus kita cari. Rambu-rambu apa yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudara supaya kita itu waspada. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan ilustrasi buat saudara-saudara. Kiranya kita jadi orang Kristen meniru seorang ini. Ada seorang perempuan Indonesia, gadis Indonesia di Indonesia, mempunyai pacar di Amerika. Jarak yang jauh tidak menjadi persoalan sebab mereka sudah biasa berhubungan dengan email. Ya saudara-saudara, dengan adanya internet mempermudah hubungan pacaran itu. Gadis Indonesia ini namanya Jaitun. Ya, dia punya pacar di Amerika, saudara-saudara. Suatu waktu Jaitun bercerita kepada pacarnya. Dia bilang begini, saya setiap pagi dari rumah menuju kantor itu cukup jauh. Sehingga saya harus naik mobil, bus, 2 kali bus. Kemudian saya jalan kaki masih cukup jauh ke tempat pekerjaan. Dia cerita seperti itu. Itu waktu yang dibutuhkannya hampir 2 jam. Bahkan kadang-kadang 2 jam lebih. Kemudian waktu pulang kantor juga rata-rata di atas 2 jam. Itu Jaitun punya cerita ke pacarnya. Pacarnya yang di Amerika hatinya merasa kasihan. Jadi dia balas, dia berkata, Jaitun, saya akan lembur, kerja lembur selama 1 tahun. Supaya saya bisa membelikan kamu mobil. Begitu saudara-saudara, itu janji. Kemudian setahun lewat, Jaitun yang tinggal dengan papa dan mama, dengan saudara-saudara adik-adiknya. Nah saudara-saudara, satu waktu rumahnya didatangi oleh 2 orang, ketok pintu. Maminya Jaitun keluar dan dia buka pintu. Cari siapa Pak? Lalu kedua orang itu berkata, apakah ini rumahnya Jaitun? Betul. Ada apa Pak? Bisa Bu saya bertemu dengan Jaitun? Maminya langsung berteriak, Jaitun ada tamu nih. Keluar. Lalu Jaitun keluar, saudara-saudara, tamu itu dipersilakan masuk. Kemudian tamu itu berkata, Mbak Jaitun, ini ada mobil baru. Sudah lunas dibayar sama seorang yang ada di Amerika. Nah saudara-saudara, lalu diceritakan, kemudian Jaitun melihat juga mobilnya, papahnya lihat, mamahnya lihat, adik-adiknya lihat semua. Sesudah itu dijelasin, kemudian tanda terima mobil. Ya, Jaitun sekarang sudah punya mobil. Kedua orang itu pergi, saudara-saudara, Jaitun masuk ke dalam rumah.
sementara orang tuanya dengan saudara-saudaranya ada masih sedang melihat mobil, sedang coba-coba duduk, sedang bahagia sekali mereka. Tetapi kemana Jaitun? Jaitun ada di dalam rumah. Dia tutup mukanya, dia menangis saudara-saudara. Dia nggak menyangka ada seorang pemuda yang sangat mengasihi dia. Dia nggak pikirkan mobil. Yang dia pikirkan pemuda yang di Amerika itu. Hatinya ingin buru-buru segera berkumpul dengan pemuda itu. Dia nggak pikirin mobil. Pikirannya cuma satu, pacarnya yang di Amerika itu, saudara-saudara. Sementara papa, mama, dan saudara-saudara yang lain ada sedang liatin mobil. Bersyukur, bangga, keluarga itu punya mobil. Saudara-saudara, Jaitun. Itu harus gambaran orang Kristen. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan percaya, itu berkat pasti mengikuti kita. Mobil itu adalah gambaran berkat yang pasti akan diberikan. Dan semua saudara-saudara dan keluarga, itu gambaran banyak orang Kristen lebih memandang kepada apa yang dibutuhkan di dalam dunia ini. Tetapi Jaitun, saudara-saudara, dia rindu dengan pemuda yang dari Amerika. Kekristenan harusnya rindu kepada Yesus Kristus. Itu Tuhan kita yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang sudah rela menyerahkan nyawanya supaya kita yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jaitun gambaran yang harus kita tiru, saudara-saudara. Memang ada perjuangan sebagaimana pesan Tuhan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tidak segampang itu loh saudara-saudara. Kekristenan. Sebab pada waktu kita kekurangan, ya kita tenang-tenang aja. Tapi kalau kita udah kelimpahan berkat, di mana hartamu di situ hatimu. Saya bisa ulangi saudara-saudara. Ketika kita pelayanan, kasih akan Bapak, kasih kepada Bapak. Itu sepertinya sapu tangan ini melekat. Seakan-akan kasih akan Bapak itu sesuatu benda yang ada di dalam hati kita. Luar biasa kita cinta Tuhan. Tetapi tipu daya dunia itu sangat jahat. Itu sebabnya wanti-wanti Alkitab berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Kasih akan Bapa yang tadinya ada melekat di kita. Yang tadinya kita orang susah, pas-pasan, kasih akan Bapa menggebu-gebu. Setelah kita hidup diberkati, firman Tuhan berkata, di dalam 1 Yohanes 2 itu, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kasih akan Bapaknya nggak ada. Yang ada kasih kepada harta. Walaupun dia itu hamba Tuhan. Tidak ada kasih akan Bapa. Masih suka khotbah enggak? Jago khotbahnya. Menggembalakan, hebat jemaatnya, luar biasa banyak. Tetapi hartanya juga tambah banyak. Saya khawatir saudara-saudara. Kalau melihat kekayaan yang semakin berlimpah-limpah. Biasanya kita nggak tahan. Biasanya nggak tahan. Maka saya bersyukur kalau saya mengalami banyak masalah. Saya paling bersyukur kalau melihat teman yang tadinya enak, hidupnya kecukupan, tiba-tiba bangkrut. Syukur. Sebab dengan demikian, mereka itu sedang betul-betul diuji. Jadi Kristen yang tahan banting. Kekristenan yang tahan dengan bantingan. Dan dia tahu bagaimana rasanya susah.
saudara-saudara. Bukan berarti kalau saya khotbah seperti ini, saya menjual kemiskinan. Tidak. Hidup saya tidak pernah dibelas kasihani. Tetapi sekalipun saya sudah pensiun, tidak ada pekerjaan. Karena usia 77 tahun. Tetapi kecukupan. Saya tidak pernah memikirkan, si A kok nggak pernah ngirim-ngirim. Si B kok nggak pernah. Saya udah terbiasa, saudara-saudara. Undangan khotbah pun tidak seperti dulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi undangan khotbah saya. Bulan masuk di tahun depan di bulan November, sudah penuh jadwal saya. Semua jemaat atau gereja sepertinya berpesan lebih dulu, takut nggak kebagian saya khotbah. Tetapi belakangan, sebulan kadang-kadang nggak satu kali. Sehingga saya yang tadinya memang hidup dari persembahan, berkat karena saya khotbah, otomatis tidak ada. Apakah saya mau menjual kemiskinan? Saya cerita ke teman-teman, enggak. Sejak saya dulu pun, saya enggak pernah tuh. Kalau ada satu gereja kok enggak ngundang-undang. Gereja lain kok sering undang. Lalu saya telepon, say hello. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Itu cuma apa kabar tuh, saudara-saudara. Ditafsirkan oleh gembala-gembala. Biasa, minta dijadwalin. Kok saya tahu? Karena waktu saya khotbah di Hotel Yasmin Puncak, habis khotbah makan-makan. Itu pengurus persekutuan doa di Hotel Yasmin Puncak. Lalu mereka pada ngomong, oh kemarin tuh Bapak Pendeta itu telepon saya loh. Bawa kabar apa Bu? Nggak ada kabar apa-apa, cuma say hello aja. Ya biasanya minta dijadwal khotbah tuh. Hati saya sebagai pendeta panggilan yang disebut Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Aduh, sejak itu saya nggak mau tuh. Bukannya angkuh, tetapi seakan-akan saya minta dijadwal. Tidak. Pekerjaan memberitakan firman, tugas dari Tuhan. Dan saya harus ada kemauan. Setiap ketemu teman, setiap ketemu siapa saja, saya cerita tentang Yesus kepada orang itu. Dia terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting sebagai penjaga Israel rohani, saya sudah memberitakan sehingga saya tidak kena tuntutan satu waktu. Pak Pandu ketemu dengan si Akyong, kenapa nggak ngomong-ngomong tentang Yesus? Digugat saya nanti. Jadi saya harus cerita soal si Akyong yang dari Pontianak mau terima Yesus atau enggak kan bukan masalah kita. Jadi saudara-saudara, ini hati-hati mengenai berkat. Yesus berkata, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang yang mengingininya untuk masuk, tetapi tidak dapat. Kita baca sekarang yang seperti tadi, Matius pasal 7. Ayat 13 dan 14. Ini Tuhan Yesus lagi yang pesen. Tadi Injil Lukas, ini di Matius. Ada lagi di Markus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kita harus masuk biarpun sesak. Banyak rambu-rambu yang melarang kita. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Oh, jadi kalau jadi Kristen enteng-enteng aja, enak-enak aja. Paling mikirin ke gereja, macet enggak ya? Itu mah bukan kemacetan yang model itu yang Tuhan maksudkan, saudara-saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu.
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk dan melaluinya. Waduh, saudara-saudara jangan nyari enak lah. Ya. Kemudian ayat 14. Ayat 14-nya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mendapatinya. Makanya ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini saudara-saudara. Sekarang kita ingin tahu rambu-rambunya saudara-saudara. Apa saja ya yang kita perlu perhatikan. Kita lihat aja dulu, ini salah satu rambu-rambunya. Bukan salah satu, banyak ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Galatia 5. Ini rambu-rambunya. Perbuatan daging telah nyata, perbuatan daging. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, sihir, penyembahan berhala, dan sihir. Kemudian perseteruan, perselisihan. Ini rambu-rambu. Kita kadang-kadang kalau melihat perseteruan, perselisihan, saya bangga loh dengan Bapak Presiden kita Jokowi. Biarpun dia apa-apain, dia nggak ada gitu. Kita orang Kristen masih suka marah loh saudara. Kalau ada, terus terang aja, saya sebagai RW sampai saat ini, itu kalau nggak penguasaan diri, pengendalian emosi, menata emosi di dalam hati, sudah marah kepada salah satu RT yang saya pimpin gitu. Ngebalelo banget gitu saudara-saudara. Keputusan-keputusan saya sering ditentang gitu. Padahal kita tahu tentang RT itu, saya tahu kalau ada warga apa tuh jual beli rumah sampai dipungut sampai 500 apa. Saya mengajari kepada mereka itu. Tidak pernah saya kepada warga minta karena kita pelayanan. Ya. Saya sebagai RW itu 1 bulan digaji 1 juta saudara. Gedean RW, saya sebagai RW 1 juta sebulan. Baru kemarin digaji nih untuk bulan Mei, baru kemarin. Saya mau ambil itu gaji, saya bawa ATM Bank BJB karena memang tinggalnya Jawa Barat. Digituin, ada tulisan, ATM ini sedang dalam perbaikan. Ya, jadi mau ngambil uang 1 juta nggak jadi. ATM ini sedang dalam perbaikan. Sudah dah saya pergi lagi. Saya pikir udah nanti kan khotbah dapat amplop. Enggak itu ya saudara-saudara, enggak dipikirin. Dapat amplop, enggak dapat amplop saya enggak pikirin. Saya belajar sama adik saya yang sebulan lalu khotbah di sini ya. Itu anaknya, bapaknya itu pelayanan betul-betul saudara. Ini pengalaman walaupun enggak habis nih saya khotbah ini, tapi kesaksian-kesaksian perlu bahwa keluarga saya sebagai hamba Tuhan diundang tinggal di Cilincing, orangnya ngadain persekutuan doa di Galur. Galur dekat Senen kan, situ Galur. Dia pergi loh saudara-saudara, untuk perginya dia kan gak ada ongkos. Sampai anaknya yang adiknya yang khotbah itu, Papa emang kenapa? Uang Papa gak cukup nih. Tunggu ya, dia lari-lari tuh anak kecilnya ke ibu sekolah minggunya, tabungannya diambil buat papanya ongkos mau pelayanan. Udah pelayanan, udah khotbah jam 7 malam sampai jam 9 saudara-saudara, sudah amin, sudah doa, sudah apa, semua pada duduk, pada permisi pulang dapat itu kotak itu box makanan dapat. Adik saya tuh sebagai pendeta, saudara-saudara, ya pendeta panggilan juga, nggak ada yang menggembalakan. Dari 3 bersaudara ini, dari 4 semuanya pendeta, koko saya,
pendeta, dia baru gembala. Baru saya pendeta Simatupang, baru adik saya nih yang diundang khotbah nih juga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya, terus adik saya yang bontot, pendeta punya jemaat. Ya seginilah kira-kira jemaatnya. Nah, ini adik saya yang kedua ini, dia pergi ke sana, nungguin, kok tuan rumah nggak ngasih-ngasih amplop? Cuma bilang gini, ngasih 2 box nasi. Pak Ogan, terima kasih untuk pelayanannya. Nasi box 2. Nggak ada amplop. Lah, pulang gimana? Dia jalan saudara, jalan kaki dari Galur menuju Cilincing, Tanjung Priuk. Jalan sampai di tempat Coca-Cola tuh, pabrik Coca-Cola yang terang itu banyak lampu. Itu di situ ada ake-ake itu. Katanya, Ki, kalau bahasa Cirebon ake-ake itu panggilnya Ki. Kok belum pulang? Ya saya nggak tahu jalan kalau malam. Jadi sampai pagi di sini. Iya, katanya. Ya, udah makan belum Ki? Belum. Udah ini buat Aki. 2 kotak dikasih dia semua. 2 kotak daripada dia juga berabe. Dia jalan kaki saudara, tahu nyampe di rumahnya jam 2. Jam 2 malam tuh sampai di Cilincing. Gitu. Nah sampai begitu. Tapi dari ngelihat adik saya ngalamin begitu, saya belajar. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Dapat beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu, dia lagi jalan, saudara-saudara lagi jalan di Kelapa Gading, karena dia rumahnya di Kelapa Gading, mobil lewat, mundur lagi, terus turun, Pak Ogan ya? Oh ya, mau kemana Pak? Pak Ogan mau numpang? Enggak, saya mau ke situ. Pak Ogan, maaf ya, jangan ditolak. Ini ada berkat lagi saya doain buat siapa ya? Ngeliat Pak Ogan, nih buat Pak Ogan. Berkat saudara gede banget tuh, amplop gitu. Kemudian bulan berikutnya, orang, Pak Ogan bisa datang ke rumah enggak? Serah terima mobil, Kijang apa namanya? Avanza. Kijang Avanza. Dapat mobil Kijang Avanza. Udah ngalamin begitu, sampai sekarang dipakai tuh Kijang Avanzanya saudara-saudara. Pokoknya udah Tuhan aja deh, lagi diuji, jalan kaki ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting saudara-saudara, kita jangan mikirin keberkatnya. Kalau saudara betul-betul kayak si Jaitun tadi, hanya rindu kepada Yesusnya, itu berkatnya itu pasti ada. Karena Yesus kan sumber berkat. Yesus itu sumber hikmat. Jadi kalau saya mau khotbah aja, Tuhan saya minta hikmat. Minta roh, pewahyuan dan hikmat. Lah, mintanya kepada siapa? Ini, Roh Kudus kan Tuhan itu. Roh Kudus ada pada kita. Jadi tiap hari hidup saya itu bergaul dengan apa yang ada di sini. Kemana-mana selalu bersama-sama lu saudara-saudara. Begitu ya. Nah, jadi yang tadi kita teruskan yang mengenai rambu-rambu itu yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini hawa nafsu, nafsu duniawi ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini kepentingan diri sendiri nih, awas nih saudara-saudara. Ya, lalu habis begitu, habis kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabokan, dan pesta pora. Nah, pesta poranya itu dan sebagainya, ya. Pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya itu ada apa? Banyak saudara-saudara. Ada fitnah, ada menyimpan dosa orang. Kita misalnya ada teman pernah nyakitin, itu perbuatannya kita kelihatannya seperti udah damai. Tetapi kejahatan orang itu, kejahatannya pada kita, itu disimpan terus dalam hati. Disimpan. Itu dosa. Karena firman Tuhan bilang, janganlah kejahatan dibalas kejahatan. Tetapi berdoalah untuk orang yang jahat itu. Bayangin tuh saudara, harus bisa berdoa untuk orang yang jahat. Jadi itu termasuk bagian daripada rambu-rambu sehingga orang cuma sedikit masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, sekarang kita buka lagi saudara-saudara 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. 2 Petrus 1. Nah, ini.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, tuh, berusaha, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi iman saudara dan iman saya ya itu harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan itu ada di dalam kehidupan kita. Kebajikan itu kalau saya buka itu kamus bahasa Indonesia besar, kamus besar bahasa Indonesia, yaitu perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang, itu kebajikan. Nah, kemudian tambahkanlah kepada kebajikan itu pengetahuan. Kalau kita sebagai orang percaya, pengetahuan itu harus ditambahkan. Pengetahuan yang mana? Yang dimaksud bukan pengetahuan semacam yang kayak kita dapatkan di sekolah saja, tetapi pengetahuan tentang firman Tuhan. Pengetahuan, saudara-saudara. Ya. Kemudian tambahkanlah kepada pengetahuan itu, yaitu penguasaan diri. Jadi pengetahuan itu penting, saudara-saudara. Sebab apa? Saudara jangan lupa ya, saya ingatkan juga di pagi hari ini bahwa pada waktu kita mati, roh kita dibawa oleh malaikat ke satu tempat. Tapi jiwa kita, itu roh kita udah pasti selamat, saudara-saudara, karena kita setia seperti zaitun. Tetapi jiwa kita, kapan selamatnya? Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, terimalah firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi, saudara-saudara, kalaupun kita sudah terima Yesus, ya, roh kita udah pasti selamat. Itu jiwa kita tuh harus diperjuangkan. Perjuangnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut. Firman Tuhan, ini yang disebut pengetahuan. Dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, nih saudara-saudara, jiwa itu apa saja? Jiwa itu emosi, perasaan, pikiran, cita-cita, itu jiwa. Itu jiwa, ya. Taruh dah, saya ambil ini aja, pikiran saja, itu jiwa. Ya, pikiran jiwa. Jadi jiwa itu baru dapat memperoleh keselamatan diproses dengan firman. Diproses dengan firman. Kalau saudara menguasai firman Tuhan, maka saudara-saudara seperti tadi, ngerti bahwa kasih akan Bapa, begitu kita mencintai dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Itu pengetahuannya. Jadi dengan banyak membaca firman, banyak mendengar khotbah, banyak mendengar renungan, saudara itu memproses pikiran kita, bagian daripada jiwa, ya, gitu. Nah, sekarang saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu cerita mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, cerita ya. Orang kaya itu hidupnya itu di dalam Injil Lukas pasal 16. Orang kaya hidupnya bermewah-mewah, ya, tiap hari pesta pora dengan teman-temannya. Sementara di depan rumahnya ada orang miskin, namanya Lazarus, penuh borok. Itu makan saja rempah-rempah dari orang kaya. Apa yang disebut remah-remah? Remah-remah sisa makanan orang kaya. Itu orang-orang Yahudi, saudara, kalau makan roti colek, ada itunya tuh ya, kayak selek gitu, dicolek, itu rotinya kan pada mawur. Nah, kadang-kadang di tangan juga kan belepetan, sering-sering dijelatin gitu. Nah, dilapnya pakai apa? Dilapnya tuh pakai roti. Roti itu dipakai buat ngelap tangan. Roti, saudara-saudara. Nah, roti itulah yang dibuang. Yang dipakai buat ngelap tangan, roti itu dibuang. Nah, si Lazarus yang miskin yang ada di depan rumahnya orang kaya itu, makannya makan itu. Makanya, remah-remah sisa makanannya orang kaya. Tetapi Alkitab menceritakan, satu waktu si Lazarus yang miskin ini mati, meninggal.
maka rohnya dibawa malaikat. Ya, ke pangkuan Abraham. Taruhlah itu sorga. Kemudian si orang kaya itu juga mati. Ya, saudara-saudara. Mati, ketika rohnya sadar, dia baru ngeh bahwa dia ada di alam maut. Bahwa dia ada di alam maut. Jadi, kenapa Lazarus yang miskin, yang gembel, banyak boroknya, kok tinggalnya di sorga? Kenapa si orang kaya, kok tinggalnya di alam maut? Itu neraka. Apakah karena kaya dia masuk neraka? Bukan. Apakah si Lazarus karena miskin dia masuk surga? Bukan. Bukan itu. Orang kaya masuk neraka karena apa? Karena dia tidak peduli dengan orang yang susah itu. Dia nggak peduli. Saudara-saudara, jangan lupa ya, pelayanan kita, Tuhan Yesus kan kita akan peringati naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga, sebetulnya pelayanan kita itu kemana? Pelayanan kita itu yaitu ke orang-orang miskin, orang susah. Itu kita melayani Tuhan. Ada seorang pujangga dari Sepnov, dari Rusia, menulis satu cerita. Ada tukang sepatu di Rusia. Dia bermimpi, ya, rupanya orang warga Rusia yang Kristen. Dia bermimpi Tuhan Yesus pesan, besok aku mau datang ke rumahmu. Itu tukang sepatu mimpi, besok Tuhan Yesus mau datang. Besoknya, saudara-saudara, tukang sepatu tuh jam 9 sudah duduk di depan jendela rumahnya. Nungguin Tuhan Yesus datang. Dia tunggu, kok Tuhan Yesus udah lihat jam 10. Kok nggak ada Tuhan Yesus datang, padahal katanya besok pagi. Dia keluar ke teras. Di teras ada bapak orang susah, orang miskin. Habis kerja di tambang. Rupanya sepanjang malam kerja, dia mau pulang, kecapean, mampir di rumahnya bapak tukang sepatu itu. Dia duduk tuh di teras depan rumahnya. Tapi tukang sepatu nggak ngeh, dia carinya Tuhan Yesus. Padahal ada orang miskin itu. Nah, udah begitu kemudian dia lihat kasihan amat nih orangnya. Udara dingin di luar, maka dia bawa, ayo papa masuk ke dalam rumah. Terus di dalam rumah dia dibikinin kopi, terus dikasih roti, dikasih makan sama dia sama tukang sepatu itu. Tapi artinya tengok-tengok nyari Tuhan Yesus. Waktu lagi ngobrol, datang lagi saudara-saudara. Ibu-ibu miskin bawa anak, sengaja datang ke situ. Pak, saya lapar. Iya bu, sini. Terus diambilin sop buat anaknya sama buat ibu itu. Dia kasih saudara-saudara, itu tukang sepatu memang orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan. Dia layanin tuh saudara. Sampai malam, Tuhan Yesus nggak datang. Tuhan Yesus tuh nggak datang. Tapi malam itu dia mimpi. Aku telah datang kepadamu. Yaitu orang yang miskin. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan terhadap salah seorang yang paling hina ini dari saudaraku, engkau melakukannya untuk aku. Itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Matius pasal 25. Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, yang paling miskin ini, engkau melakukannya untuk aku. Berarti saudara-saudara, tukang sepatu itu udah melayani Tuhan Yesus. Dia nanti-nantikan Tuhan Yesus datang. Sebetulnya itu dia, Tuhan Yesus. Kalau kita melayani orang miskin, saudara melayani Tuhan Yesus. Tegang ya, nggak ada yang amin tuh kecuali istri saya. Ya, jadi saudara-saudara mari kita untuk masa-masa ke depan kita robah cara hidup kekristenan kita. Hanya itu yang Tuhan harapkan. Ya, hanya itu saudara-saudara. Pas jam 9. Kiranya ini firman memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Ya. Pemimpin pujian, mari silakan. Kita angkat pujian, ingat kasihnya. Puji Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya,
dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saya undang bangkit berdiri. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapa, hari ini kami mendapatkan firman-Mu. Sekalipun keras, tapi ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan buat kami di hari-hari terakhir dari akhir zaman ini. Kiranya ya Tuhan, kami dimampukan untuk berubah. Pikiran kami biarlah diperbaharui dengan firman Tuhan. Sebab kami tahu ya Bapa, bahwa firman Tuhan yang tertanam sejak lama di dalam hidup kami, seringkali kami tidak pedulikan. Padahal begitu jelas, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menjadi orang percaya yang peduli kepada banyak orang. Setelah kami bertemu dengan orang-orang yang miskin, yang susah, kami punya kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus. Kami bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Firman-Mu kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati dengan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak